Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal pengajuan UKM Award Kota Batu tahun 2025 dengan judul Budidaya Melon dalam Galon atau yang lebih dikenal dengan Bu Mega, sebutannya Bu Mega. Ini kita tanam di greenhouse, tepatnya di SMA Islam Hasyim Asy'ari Kota Batu, sebutannya Galonesia. Sebagai abstrak pada proposal kali ini ialah inovasi pertanian ramah lingkungan. Konsep yang kita usung yakni konsep urban farming, memanfaatkan galon bekas dari botol 5 liter hingga dengan 5-6 liter sebagai media tanam melon di lahan yang sempit. Yang kedua, konsep ini tergolong ramah lingkungan karena mendukung program reuse recycle daripada limbah plastik sehingga mengurangi dampak negatif di lingkungan. Hal ini mendukung program pemerintah Kota Batu dalam hal mengurangi volume sampah. Berikutnya, produksi yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya inovasi pertanian seperti ini dapat menghasilkan buah melon yang premium dengan perawatan yang cukup mudah dan terkontrol. Yang terakhir, peluang ini sangat menguntungkan karena model bisnis modern yang memberdayakan komunitas dan tentunya dari bisnis ini berpotensi nilai tinggi. Adapun latar belakang dari penanaman melon dengan media galon ini adalah yang kita pakai adalah melon premium dan merupakan solusi inovatif. Kita ketahui bahwa tanaman melon memiliki peminat yang tinggi. Minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat semakin meningkat dan tentunya hal ini bisa diraih dengan keberadaan melon premium. Budidaya melon membutuhkan perhatian khusus pada media tanam, irigasi, dan pemeliharaan. Sehingga budidaya melon dengan menggunakan media galon bekas ini merupakan solusi yang inovatif karena di samping dapat mengurangi limbah plastik, pada budidaya ini menyediakan media tanam yang efisien. Tentunya teknik ini cocok untuk keluarga atau komunitas yang memiliki area terbatas, bisa ditanam di gang-gang sempit atau bahkan di balkon di atas rumah. Tentunya keuntungannya selain dapat ditanam di area terbatas, memungkinkan kontrol air yang mudah, pemberian nutrisi yang bisa maksimal, serta perlindungan terhadap penyakit yang lebih baik. Selain itu, pertanian dengan model seperti ini mendukung program pertanian yang berkelanjutan serta memberikan keuntungan ekonomis serta berkontribusi positif terhadap lingkungan kita. Gambaran umum bisnis budidaya melon dengan galon ini. Konsep yang kita usung, konsep bisnisnya memanfaatkan galon bekas. Jadi di kita sebut saja merek ya. Kita menggunakan galon bekas daripada air mineral sebagai media tanam. Setiap galon kita isi 1 bibit yang kita rawat hingga usia 60-70 hari baru bisa dipanen. Adapun target pasar kita selama ini yakni beberapa masyarakat yang memilih kualitas buah premium,
kita tawarkan. Selain itu, kedepannya kita akan mencoba merambah ke toko buah, swalayan, mungkin juga rumah makan, hotel, kafe, dan pasar online. Tujuan bisnis ini menghasilkan melon premium yang efisien, menyediakan produk lokal yang berkualitas, serta hal ini yang penting adalah memberikan solusi bertanam di lahan yang sempit. Jadi bertani itu tidak harus selalu memiliki lahan yang luas. Dengan lahan yang sempit, di gang-gang di depan rumah atau di balkon bisa menjadi tempat untuk menanam, terutama melon dengan kualitas premium. Dan nilai tambah di sini adalah menggunakan galon bekas. Adapun cara kerja budidaya melon dalam media galon ini, yang pertama persiapan media tanam. Jadi kita beli atau kita punya galon bekas, kita potong menjadi 2 bagian. Jadi yang atas kita potong, selanjutnya kita balik ke bawah. Jadi yang ujungnya itu berada di bawah. Berikutnya bagian satunya yang di bawah itu kita isi dengan air. Nantinya yang bagian atas kita isi dengan campuran tanah dan kompos. Dan yang bawahnya kita isi dengan air baku. Tidak ada nutrisi sama sekali di airnya. Setelah persiapan media tanam, yang kita lakukan adalah penyemaian bibit. Jadi penyemaian bibit ini dilakukan dengan menggunakan media semai atau potray dengan media kokopit. Jadi kita lakukan sekitar 2 minggu. Nanti setelah usia 10-14 hari, sekiranya muncul 2-3 daun sejati, baru kita pindah tanam. Setelah melakukan pindah tanam, kita lakukan perawatan rutin. Untuk penyiramannya bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Kita melihat kondisi air yang berada di galon bagian bawah. Jika dirasa mulai berkurang airnya, kita tambahkan. Dan di kami sudah menggunakan sistem irigasi, drip irigasi. Jadi tidak satu persatu kita menyiram ke dalam galon, melainkan kita tinggal menghidupkan pompa, sudah teraliri semua. Selain juga penyiraman, kita lakukan pemberian pupuk. Nah, pupuk ini bisa menggunakan nutrisi abimik atau bisa menggunakan NPK. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem yang menggunakan media kokopit atau menggunakan sistem NFT yang murni dengan air, di mana kedua metode tersebut menggunakan nutrisi dari abimik. Tidak bisa menggunakan nutrisi NPK murni atau NPK granul pupuk. Sedangkan di sistem pada galon ini, poin plusnya kita bisa menggunakan pupuk NPK. Setelah pemupukan, kita juga perlu melakukan polinasi pengawinan, karena jika ditanam di dalam greenhouse, maka kita harus membantu untuk proses polinasi. Jika ditanam di luar greenhouse, memungkinkan polinasi bisa dilakukan secara alami oleh beberapa serangga maupun lebah. Setelah proses pengawinan atau polinasi, kita melakukan penjarangan buah atau sortir. Biasanya di kami hanya menyisakan 1-2 buah karena untuk memaksimalkan bobot dan hasil. Dan yang terakhir, perawatan yang tidak kalah penting, yakni pengendalian hama penyakit. Hama dan penyakit tergantung dengan kondisi dan cuaca, terutama jika di musim hujan, tanaman melon rentan sekali dengan serangan jamur. Yang terakhir yakni cara kerja panen. Melon bisa dipanen di usia sekitar 60-70 hari, tergantung varietas yang kita tanam. Jika varietasnya yang tidak memiliki net atau bentuknya itu mulus seperti buah apel seperti itu ya,
atau buah pepaya itu bisa dipanen sekitar usia 60 sampai 65. Sedangkan yang memiliki jaring atau net seperti pada gambar ini itu bisa dipanen pada usia 70 sampai 75. Namun kita juga melihat pada ciri-ciri buah, yang pada warna kulit buah tersebut mengalami perubahan, serta di beberapa varietas juga memiliki ciri khas ketika dicium harum baunya maka dipastikan dia sudah matang. Berikutnya analisis potensi pasar dan kompetitor. Potensi pasar pada melon premium sangat menjanjikan, di mana permintaan pasar sangat tinggi seiring dengan gaya hidup sehat. Konsumen urban farming tentunya mencari kualitas rasa dan keamanan pangan. Saluran distribusi modern seperti supermarket, hotel, kafe, maupun platform digital juga memperluas jangkauan pasar. Jadi selain kita menawarkan ke beberapa kelompok atau warga masyarakat yang meminati buah premium, kita juga bisa memasarkan di platform-platform media sosial. Berikutnya analisis kompetitor, jadi persaingan serta apa yang menjadi keunikan pada usaha kami. Kompetitor kami tentunya petani lokal yang menanam melon dengan cara konvensional. Tentunya ini juga menjadi tantangan karena dengan metode yang konvensional di lahan yang luas tentu hasil juga lebih besar dibandingkan dengan budidaya melon dengan media galon ini. Selain itu juga kompetitor kita yakni hidroponik dengan sistem NFT maupun sistem kokopit irigasi tetes. Ambil salah satu contoh di sini yakni perusahaan Puspa Agraria, tepatnya di Malang. Ini juga menjadi tantangan kita karena mereka juga berkebun dengan skala luas di dalam greenhouse. Adapun keunikan di budidaya melon dengan galon ini yang pertama menghemat lahan. Jadi tidak melulu harus memiliki lahan yang luas, akan tetapi kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit, lahan-lahan yang kecil bisa dimanfaatkan sebagai tempat tumbuh tanaman. Bisa di balkon, di teras, dan di kami terutama di SMA Simasari kita tanam di lantai 2 di balkon dengan ukuran lahan sekitar 3x10. Berikutnya penggunaan bahan daur ulang, yakni kita menggunakan media galon, tidak menggunakan polybag ataupun tanah karena kita tanamnya di atas balkon. Serta keunikan berikutnya yakni kontrol pupuk dan air lebih mudah. Sebagaimana di awal tadi, dengan media yang terbatas, satu tanaman, satu galon, tentunya dalam pengontrolan pupuk dan air saya kira lebih mudah. Dan berikutnya yakni sistem vertikal yang efisien. Jadi tanaman melon ini selain bisa kita tanam dengan sistem horizontal seperti tanaman semangka, seperti tanaman labu. Tanaman melon ini kita gunakan dengan sistem vertikal. Jadi menjulang ke atas, kurang lebih sekitar tanaman itu kalau normal tingginya bisa sampai 2 sampai 2,5 meter. Alhamdulillah di kami kemarin sampai 2,5 meter. Nah, tentunya ini bisa menghemat area atau lahan yang terbatas tersebut. Berikutnya model bisnis dan proyeksi keuntungan kita. Jadi di kami memiliki nilai unik yakni UVAP, di mana pada tanaman melon di media galon ini tentunya tanaman rumah ramah lingkungan, cocok untuk lahan yang sempit, biaya produksi tentunya lebih rendah,
Dan yang tidak kalah penting yakni walaupun produksinya rendah, hasilnya tetap bisa premium. Kualitas buah tentunya bisa terkontrol karena kita tanam setiap galon satu tanaman, maka ini bisa memudahkan untuk pengontrol kita terhadap nutrisi yang kita berikan. Berikutnya panen yang kontinu. Jadi jika kita ingin memprogramkan dalam minggu ini kita panen sekitar 10 galon, minggu depannya 10 galon, itu tentunya bisa karena kita sistemnya per bat. Target pasar sebagaimana di awal tadi, konsumen rumah tangga, buah segar premium, toko buah swalayan, dan harapan kami nanti ke depan bisa merambah ke hotel, restoran, atau kafe. Proyeksi keuntungan, ambil saja kita tanam sekitar 100 galon, biaya yang kita butuhkan sekitar 1.500.000. Dari penjualan kita dapat sekitar 4 juta. Adapun laba bersih dalam kurang lebih 60 hari atau 2 bulan yang kita dapat sekitar 2.500.000. Jika kita kalikan dalam 1 tahun kita bisa menanam sekitar 6 kali, maka laba yang kita dapatkan sekitar 15 juta. Ini asumsi kita di 100 galon. Jika kita menanam bisa lebih dari 100 galon, tentunya potensi yang kita hasilkan lebih banyak. Adapun strategi pemasaran budidaya melon pada galon, branding premium, menciptakan merek dengan logo dan kemasan elegan, fokus pada kualitas melon dan teknik pertanian yang ramah lingkungan. Jadi di kami kita coba memberikan branding melalui pemberian garansi kemanisan. Jika memang barangnya tidak manis bisa ditukar. Jika tentu kurang manis juga, maka bisa ditukarkan dengan uang. Kita memberikan garansi. Selain itu juga kita berikan branding bahwa buah ini adalah buah yang fresh, baru petik, bisa dikonsumsi langsung. Artinya tidak melalui proses pematangan. Berikutnya pemasaran digital, gunakan Instagram, Facebook, TikTok untuk upload foto, video yang berkualitas tinggi. Serta tentunya kami juga memberikan konten edukasi serta cerita proses budidaya, sehingga harapan kami tidak serta-merta hanya fokus pada bisnis, tetapi juga memberikan edukasi pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita bisa bertani, kita bisa berbudidaya melon di lahan-lahan yang sempit dengan memanfaatkan barang bekas. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemasaran langsung melalui kunjungi rumah tetangga, menawarkan beberapa melon melalui komunitas, kafe, restoran untuk menawarkan melon. Dan kita juga kedepannya membangun relasi kuat dengan beberapa konsumen yang telah beberapa kali membeli melon di kita. Yang terakhir yakni partnership, menjalin kerjasama dengan toko buah premium dan supermarket besar untuk pasokan melon. Nah, ini tentunya membutuhkan jumlah yang luas, jumlah yang banyak, sehingga harapan kami nanti ke depannya bisa sampai 500 sampai 1000 galon yang kita budidaya. Rancangan anggaran biaya, asumsi kita hanya 100 galon. Nah, karena kita menggunakan media greenhouse, untuk 100 galon kita butuh sekitar 3 kali 10 atau 30 meter persegi. Asumsi kita membutuhkan biaya sekitar 4.500.000. Biaya galon bekas jika kita beli harga per biji yakni 3.000. Berikutnya media tanam merupakan tanah dan pupuk kandang atau kompos, sekitar kita anggarkan 20.000 untuk 10 karung. 10 karung dikalikan 20.000, maaf. Berikutnya yakni pupuk. Nah, pupuk ini meliputi NPK, MKP, dan sebagainya. Itu kita membutuhkan sekitar 10 kilo dikalikan harga 20.000. Dan bibit, untuk bibit kita beli yang kemasan kecil, jadi tidak harus membeli bibit yang kemasan besar. Jadi bisa
mengecer bibit itu, kita beli 100 bibit atau mungkin bisa dilebihkan untuk berjaga-jaga apabila ada beberapa bibit yang tidak tumbuh atau mengalami masalah. Ini per 100 bibit per bibitnya kita beli dengan harga 2.500, jika dikalikan 100 maka kebutuhan kita 250.000. Alat penunjang termasuk pompa, terus selang dan sebagainya kita anggarkan sekitar 200.000. Jadi total biaya keseluruhan untuk budidaya melon sekitar 100 galon. Di dalam greenhouse kita membutuhkan anggaran 5.650.000. Dan biaya greenhouse ini bisa kembali modal sekitar 5-6 kali tanam. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada cerita ketika kita menggunakan greenhouse sekali tanam kembali modal. Jadi greenhouse kita cicil sekitar 5-6 kali tanam. Yang terakhir yakni dampak positif dari usaha budidaya melon dalam galon. Dampak yang pertama tentunya lingkungan. Hal ini mengurangi sampah plastik, mendukung proses daur ulang dan mengurangi polusi tanah. Tentunya ini bisa termasuk membantu program dari pemerintah Kota Batu untuk mengatasi persoalan sampah. Yang kedua yakni efisiensi lahan dan air. Jadi dengan media yang terbatas di dalam galon kita bisa melakukan optimalisasi lahan yang terbatas. Sistem vertikal menjulang ke atas serta penggunaan air yang lebih efisien karena kita hanya 2 kali dalam 1 minggu melakukan penyiraman. Berikutnya ini pertanian ramah lingkungan. Karena kita tanamnya di dalam greenhouse, maka berbeda dengan pertanian konvensional. Jadi dalam pemupukan, dalam pengobatan, spray yang menggunakan pestisida bisa kita kurangi. Mendukung sistem tanaman organik, menghasilkan produk yang tentunya lebih aman dan sehat. Yang terakhir, ekonomi dan pemberdayaan. Dampak positifnya, kita dapat menambah potensi tambahan, pendapatan tambahan, kemandirian ekonomi, dan pemberdayaan komunitas melalui pemanfaatan limbah dan teknologi yang sederhana. Tentunya kita harapkan ketika masyarakat di Kota Batu menggunakan sistem seperti ini bisa menambah potensi pendapatan tambahan ketika ditanam dalam jumlah setidak-tidaknya minimal 100 atau mungkin 50 juga bisa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pemaparan budidaya melon dalam galon atau bumega sebagai peserta kategori rintisan usaha dalam ajang UKM Award Kota Batu tahun 2025. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.